Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam bapak dan ibu, nampaknya bapak ibu tak yakin kalau saya ini ustaz. Tapi tak apa-apa, saya memang terbiasa begitu. Tak tersinggung saya sedikit pun tidak. Saya tahun 2008 pulang dari Maroko, kebetulan bulan Ramadan, menyampaikan dapat amanah mau tausiah malam setelah tarawih. Sebelum sholat Isya saya sudah datang ke masjid, duduk di depan mimbar. Tiba-tiba setelah selesai Isya datang pengurus masjid, kata dia, Bapak Ibu jamaah, malam ini Ustadz Haji Abdul Somad LCMA tidak dapat hadir, kita langsung sholat tarawih. Padahal saya sudah duduk dari sebelum Isya di situ. Jadi Ustadz Muhammadun mengundang saya, ini kehormatan terbesar buat saya. Tak ada yang dapat saya ucapkan selain jazakumullahu khairal jaza. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya setiap hari Selasa itu jadwal ba'da zuhur tausiah di Masjid Agung An-Nur. Apa yang dapat saya sampaikan? Ayat Al-Quran, hadis Nabi. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu wahai perempuan bersolek-soleknya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Lantang bukan main di mimbar. Selalu saya sampaikan pesan Nabi kepada adik iparnya Asma, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil ma'id, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak dari anggota tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini, lain tak boleh nampak. Ayatnya sampai hadisnya jelas. Jamaah pun bukan main. Memang Pak Ustaz senang saya mendengar ceramah Pak Ustaz tadi. Senang ke hati saya? Bapak tak tahu karena belum saya kasih tahu. Turun dari lift, turun ke bawah, apa yang disaksikan? Turun ke sini. Ini hari ini Bapak Ibu, ibu-ibu pakai jilbab semua. Kalau besok datanglah kemari. Orang pakai baju you can see. You artinya kamu, can bisa, see menengok. You can see, kamu bisa menengok ketiak saya. Saya tak punya kuasa untuk melarang. Pak Ustaz, mengapa orang bisa masuk ke Masjid Agung celana pendek? Saya tak punya kuasa. Siapa yang punya kuasa itu? Khalifah. Khalifah yang bisa. Allahu Akbar. Penceramah kondang. Kondang tahu Pak Ibu arti kondang? Kondang itu kodok diundang. Berapa jam terbangnya tidak bisa merubah apa-apa. Saya capeklah sudah dari 2009 sampai 2013 ini menjadi komisi pengembangan di Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Masuk kantor, keluar kantor. Wahai kaum muslimin, bayarkan zakat, tunaikan zakat. Walladzina la yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang tak menunaikan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan pada mereka azab yang menyakitkan. Waktu sosialisasi begitu, selesai pas tanya jawab, apa kata pegawai yang dikasih sosialisasi? Pak Ustadz, kami tak bisa bayar zakat, gaji kami habis dipotong bank. Siapa yang bisa potong atas? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dia diangkat menjadi khalifah, maka dia menantang kaum muslimin. Siapa yang sanggup jalan kaki dari Son'a ke Darul Baydha untuk mendapatkan mustahik zakat, datang sini, silakan. Son'a ke Darul Baydha itu bukan dari Kulim ke Panam. Son'a di Yaman, Darul Baydha, dar artinya rumah, Baydha artinya putih, Darul Baydha rumah putih. Terjemahan Perancisnya Casablanca.
Hanya orang Islam Casablanca tahu, Darul Baydha tak tahu. Darul Baydha ibu kota Maroko. Siapa yang sanggup jalan kaki dari Son'a ke Darul Baydha Maroko, cari mustahik zakat, silakan datang, kata Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu? Khalifah. Sekarang kita hitung berapa jarak dari Son'a ke Darul Baydha. Son'a Yaman, masuk Saudi Arabia, selesai itu masuk Yordania, menyeberang Taluk Aqabah, menyeberang Laut Merah sampai Mesir, selesai Mesir keluar Libya, habis Libya masuk Tunisia, selesai Tunisia masuk Aljazair, habis Aljazair masuk Maroko. 8 negara jalan kaki tak gemuk mustahik zakat. Saya pergi haji dari Casablanca ke Jeddah 6 jam naik pesawat. Kalau dilanjutkan dari Jeddah ke Son'a 2 jam, 8 jam naik pesawat, tak ada mustahik zakat. Coba di tempat kita 8 menit naik sepeda ketemu 3 truk. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan-buatan Ustadz Muhammad dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis. Itu hanya interpretasi. Itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Nih di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi SAW? Ya Ibn Hawalah, ya Ibn Hawalah, idza ra'aital khilafah. Disebut kata khilafah. Wahai Ibn Hawalah, kalau engkau melihat khilafah, nazalat al-ardal muqaddasah. Kalau engkau melihat khilafah diturunkan di ardal muqaddasah, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa status hadisnya? Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Zahabi? Hadithun sahih. Kalau mau teks, ada secara teks. Kamu akan lihat khilafah, wahai Ibn Hawalah, di mana dia akan turun. Dan sebelum hadis ini lafaznya di atas, apa kata Nabi? La yuftahanna alaikumus Syam wal Furs wal Rum. Akan dibebaskan untuk kamu 3 negeri. Syam, negeri Syam, Furs, Persia, Rum, Romawi. Takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang mati, wa laysa fi unuqihi bai'ah, di pundaknya dia tidak pernah berbaiat seumur hidupnya, mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Sekarang kita bertanya, kalau ada orang mati pagi ini, Bapak tahu tidak berapa orang yang mati pagi ini? 15 Rajab ini tahu tak berapa yang mati? Tak tahu, saya pun tak tahu, sama kita. Yang mati tidak berbaiat, kata Nabi, mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Sekarang kita tanya, kemana orang berbaiat zaman sekarang? Oh Pak Ustadz, saya sudah berbaiat. Kemana berbaiat? Saya berbaiat ke Bupati. Sebelumnya naik ke situ pakai apa? Pakai perahu. Harga perahunya berapa? 60 juta. Gajinya sebulan 20 juta. Kali 12 bulan 24 juta. Kali 5 tahun 1,2 miliar. Harga perahunya 60 miliar. Berbaiat kepada itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana kita berbaiat sekarang? Dalam demokrasi tak ada beda suara profesor dengan perampok. Tak ada bedanya. Bapak Ibu jaga makanan pagi dan petang, siang dan malam. Oleh sebab itu, dalam hadis disebut asyaitanu yajri majrad dam. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Ternyata siang ini setan pun mengalir dalam kabel. Bapak Ibu bayangkan. Oleh sebab itu mesti hati-hati. Kalau zaman dulu dalam aliran darah, makin maju ilmu pengetahuan teknologi, dalam kabel pun setan juga masuk.
Memang itu sudah janji dia, bersumpah dia di hadapan Allah. Wallahi fa bi'izzatika, demi keagunganmu, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan bengkokkan jalanmu. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama jasad masih bersemayam, selama ruh masih ada di dalam jasad. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pagi ini semua punya kegiatan aktivitas, hari Ahad, hari libur, hari keluarga, tapi dapat meluangkan waktu, maka ini bernilai sebagai jihad fi sabilillah. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sudah paham betul bahwa kematian tanpa baiat akan menjadi mati jahiliyah, lalu Ustaz berbaiat ke siapa? Saya berbaiat kepada khalifah. Mana khalifahnya? Tak ada. Saya akan berbaiat kalau dia ada. Orang Islam tak berpikir seperti pikiran yang singkat pendek. Dia mau melihat hasil. Saya sudah datang 2-3 kali, saya sudah ikut pengajian, mana khalifahnya? Tak begitu. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Mengapa disuruh menanam korma padahal kita mau mati? Yang akan makan buahnya orang lain, yang akan bernaung di bawah daunnya orang lain. Mengapa kita disuruh menanam? Orang Islam tidak berbuat mendapat hasilnya. Kalau dia mati, pahalanya mengalir. Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang, hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliyah. Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan, maka insya Allah walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Man sanna fil Islam, siapa yang mengajarkan kebaikan, sunnatan hasanatan, dia ajarkan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang lain yang melakukannya. Berapa tahun sudah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani meninggal dunia, tapi pahala kita hari ini mengalir ke makam beliau. Tapi jangan lupa, kalau kita ajarkan yang tak baik, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengajarkan tradisi yang tak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka. Amal jariah kita lakukan, tapi ingat, dosa jariah ada yang siap mengalir ke alam barzakh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.